Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Badur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini kita dikaruniai Allah sehat zahir lan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu
yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Khamis yang lalu kita berbicara tentang wa alima qurba maulahu wa annahu yarahu lama sar'ah lima anhu nahahu. Kita tahu bahwa Allah adalah dekat dengan diri kita. Kedekatan Allah itu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Begitu juga kita tahu bahwa Allah melihat diri kita. Melihat diri kita baik zahir maupun batin. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah Allah itu dekat, kalau sudah Allah itu melihat diri kita zahir dan batin, tentunya kita tidak akan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Tapi pada kenyataannya kita kadang-kadang lupa. Lupa untuk melakukan satu kekhilafan yang seharusnya mata ini adalah digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tapi kadang-kadang mata digunakan untuk maksiat. Padahal di sini dikatakan kita tahu Allah dekat, kita tahu bahwa Allah melihat, tapi kenapa kita masih malas untuk semangat ibadah? Kita malas untuk membaca Al-Quran. Kita malas untuk membaca sholawat. Kadang-kadang lisan kita ini adalah untuk menghibah. Lisan kita ini adalah untuk hal-hal yang kurang manfaat. Itu adalah materi yang Khamis dulu kita bahas. Ya, Khamis dulu kita sudah membahas tentang hal itu. Kemudian kita lanjutkan wa alima atharadhan bil murattaba alaihi dunyan wa ukhran wa ghaiban wa syahadatan lastahya min rabbih wa alimah lan weruh sirah wa alimah lan weruh sapa man kurbah ing parek sapa maulahu pangeran iman wa annahu lan setuhune pangeran iku yarahu ningali sapa pangeran ing man wa alima athadzan bilan wa aliman weruh sapa wong athadzan bi ing labete dosa al murattabah kan den urutna alaihi ngatasé dosa dunyan ing dunya wa ukhron lan akhirat wa ghaiban lan ing samar wa syahadatan lan kenyataan. Lastakhya mongkoh yakti izin sapa wong min rabbihi saking pangerane wong. Kita tahu bahwa dampak dari perbuatan maksiat, dampak dari perbuatan dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin, kita tahu dampaknya, akibatnya baik di dunia maupun di akhirat, baik yang samar maupun yang jelas. Kita tahu akibat dari dosa itu bisa hati menjadi gelap,
Akibat dari dosa itu bisa membuat seseorang itu semangat untuk ibadah berkurang. Akibat melakukan dosa itu, melakukan satu ibadah tidak ada kenikmatan. Ya toh? Yang biasanya zikir nikmat, yang biasanya sholat ketika rukuk, ketika sujud nikmat, karena dengan dosa-dosa yang dilakukan ketika sholat tidak bisa konsentrasi, bahkan permasalahan-permasalahan di luar sholat masuk di dalam sholat. Nah, kita tahu dampak yang seperti itu, yang seharusnya kita mempunyai perasaan malu. Malu kepada Allah kalau kita ini melakukan dosa. Kalau mata ini gunakan maksiat, kalau lisan ini digunakan maksiat, kalau pendengaran ini digunakan maksiat, kalau hati ini digunakan untuk maksiat. Seharusnya kita malu. Tetapi kenapa kula panjenengan tidak pekah dan tidak malu kepada Allah? Antara lain, ya toh? Antara lain nilai kesadaran itu karena hatinya gelap, sehingga tidak pekah, sehingga tidak merasa rugi kalau tidak membaca Al-Quran. Tidak merasa rugi. Tidak merasa rugi kalau tidak membaca sholawat. Ya, sebenarnya harus punya perasaan malu karena dampak dari berbuat maksiat itu baik berdampak secara zahir maupun secara batin. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sapa wonge, siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah akan memberikan satu balasan yang baik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan sekecil apapun kesalahan itu, maka Allah akan memberikan sanksi kepada orang tersebut. Tapi kenapa? Kesadaran hal yang seperti itu di dalam diri kita itu tidak menyadari dan banyak lupanya. Antara lain karena gelapnya hati yang ada di dalam diri seseorang. Di samping gelapnya hati yang ada di dalam diri seseorang, karena perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang ada, ketika tidak taubat, ketika tidak melakukan kembali kepada Allah, maka terus-menerus akhirnya tambah gelap dan tidak merasa, dan akhirnya ketika dipanggil oleh Allah, dia merasa merugi. Baru masuk di alam barzakh bahwa dia menyesal, dan menyesal itu sudah tidak ada gunanya karena sudah ada di alam barzakh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, antara lain faktor yang menyebabkan antara lain itu. Kemudian untuk selanjutnya, faktor berikutnya yang menyebabkan diri kita itu tidak taubat,
Yang menyebabkan diri kita itu adalah tidak peka. Yang menyebabkan diri kita itu adalah tidak merasa sedih, tidak merasa malu dan sebagainya. Karena kita tidak melakukan muhasabah. Napa waktu muhasabah itu? Mengevaluasi, ya toh? Mengevaluasi amalnya. Misalnya Pak To mulai pagi subuh sampai sekarang, kebaikannya dengan keburukannya itu banyak mana? Kalau banyak kebaikan, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau mulai subuh sampai sekarang ini ada kekhilafan, secepatnya kita taubat. Bumbung kita diberi kesempatan Allah taubat. Jadi evaluasi. Di samping evaluasi tafakur. Ngapa tafakur niku Pak pakai Mas? Tafakur niku apa? Iya. Ya. 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 Oke. 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 Ya. Oke. Jadi itu tafakur itu seperti itu, berpikir. Ya kan? Tafakur berpikir, bisa juga berpikir tentang amalnya, bisa juga berpikir tentang ayat-ayat Allah, bisa juga berpikir tentang amal perbuatannya. Ya, makanya tafakkaru sa'atin khairun min ibadah di sana. Berpikir satu saat nilainya lebih tinggi daripada ibadah sunnah 1 tahun tidak dibarengi dengan tafakur. Ya, misalnya Pak To usianya berapa Pak To? 72 ya? 72. Usia saya ini 72. Teman-teman saya banyak yang pulang, banyak yang meninggal. Terus ibadah saya ini kok belum meningkat kok seperti ini. Kemudian sholat saya ini kok kadang-kadang belum bisa konsentrasi. Akhirnya taubat, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Tafakur. Jadi tafakur itu nilainya tinggi. Kenapa kok tinggi? Karena adanya perubahan. Ya, itu antara lain dengan melakukan tafakur itu seperti pelitah lampu yang menyinari hati. Karena dengan tafakur itu muncul ilmu. Muncul ilmu bagaimana? Pak To tadi usia saya 72. Semuanya meninggal. Pasti satu saat saya juga meninggal. Nah, apa persiapan saya untuk meninggal itu? Nah, itu adanya ilmu, adanya informasi. Nah, informasi itu memberikan satu sinar di dalam hati seseorang sehingga dia mudah untuk melakukan ibadah. Biasanya sholat tahajudnya 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, kemudian ditambah witirnya 3 rakaat, menjadi 11 rakaat. Lebih banyak, yaitu saja. Kemudian baca Al-Qur'annya, cuma baca sholawatnya.
peningkatan-peningkatan ibadah. Itu adalah hasilnya tafakur, hasilnya berpikir. Ya, nilainya sangat tinggi sekali. Oleh karenanya di sini tadi dikatakan bahwa kita sudah tahu dampak dari dosa, dampak dari maksiat, baik zahir maupun batin. Kita sudah tahu dampak dari maksiat atau perbuatan dosa itu dunia dan akhirat sudah tahu. Tapi kenapa nilai-nilai kesadaran itu belum maksimal, optimal yang ada di dalam diri kita? Buktinya banyak waktu yang terbuang. Buktinya banyak amalan-amalan ibadah yang belum kita lakukan. Senin Kemisnya, ya, kemudian baca sholawatnya, kemudian puasa tengah bulannya, kemudian dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Padahal kematian adalah terus mengejar, tetapi persiapannya adalah belum kita persiapkan. Ada pertanyaan, monggo sebelum saya lanjutkan, monggo Pak Amirin, monggo silakan. Iya. Iya. Ya, terus tidak mendapat pertolongan, kadang-kadang Tuhan itu jauh. Itu makanya Allah menolong, ya toh? Dan Allah tidak menolong, menguji kepada hambanya. Ketika Allah itu masih belum menolong, sabar. Berat kan? Sabar dalam artian menerima dan ikhtiar. Masih tetap berdoa. Doanya itu nilainya ibadah. Dan kita masih tetap husnudzon. Berat, tapi harus dilakukan. Makanya ada yang namanya as-sabru ala ta'ah, as-sabru alal musibah, as-sabru alal maksiat. Apa yang kita minta belum dikabulkan, itu adalah ujian bagi kita. Jangan sampai putus asa. Kemudian apa yang diberikan, kita syukuri. Makanya dulu kita sudah membahas wa qalilum min ibadiyas syakur. Kalau syakur, apa yang kita minta dikasih, bersyukur. Apa yang kita minta belum dikasih, bersyukur. Maksudnya bersyukur itu menyadari bahwa Allah masih menguji diri kita dan pasti Allah akan memberikan. Menerimanya, dikasih juga menerimanya, tidak dikasih juga menyadarinya, itu namanya syakur. Makanya Al-Quran mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang bisa berbuat syakur. Buktinya Pak Amirin, nek dikei pertolongan Allah merasa dekat, nek belum dikasih Allah merasa jauh. Itu bukan namanya syakur. Kalau syakur meskipun tidak diberi, tapi husnudzon pasti akan diberi. Iya, lebih tinggi daripada syukur. Kalau syukur nikmat, tapi kalau syakur tidak diuji oleh Allah, dia menerimanya. Hakikatnya dari Allah semua. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sapa wonge sing cidhek ambek Allah, sapa wonge sing nurut ambek Allah, yaj'al lahu makhraja, dimudahkan, dikeluarkan dalam berbagai macam bentuk kesulitan. Sing penting nurut. Allah itu ngongkon nurut ambek kita itu. Ya toh? Apa yang diperintah dilakukan,
apa yang dilarang kita tinggalkan. Kalau itu sudah istiqomah, ya ja'allahu makhraja. Tapi itu harus melalui satu ujian. Manusia pasti diuji. Kalau tidak uji nggak bisa. Sejauh mana nilai-nilai keyakinan yang ada di dalam diri manusia. Jadi semuanya itu dari Allah. Sakit, ujian dari Allah. Sehat, ujian dari Allah. Duwe akeh, ujian dari Allah. Diuji maksiat, bagaimana caranya kita cepat-cepat taubat. Tapi intinya, sapa wong sing cidhek ambek Allah dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang datangnya tidak diduga-duga. Intinya takwa. Kalau Pak Amirin takwa, dijamin. Dunianya dijamin, akhiratnya dijamin. Ya, takwa itu kan nurut sampai pangeran. Salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Semuanya itu kita harus proses dan melalui satu ujian-ujian. Sabar dalam rangka taat kepada Allah, dalam bentuk apapun kita taat. Sabar dalam rangka menghadapi maksiat. Jangan sampai kita berbuat maksiat, sabar. Ditahan. Bukan emosi tahan. Kata maksiat ditahan. Kalau syakur itu tadi jika nikmat atau diuji nerimo. Kalau qanaah menerima dan rela pemberian sedikit dari Allah dan menghindari ketidakpuasan. Tambah berat mana? Diuji berat itu main, tapi juga harus qanaah juga berat. Misalnya Pak Amirin sekarang dikasih menerima dan rela. Menerima dan rela pemberian dari Allah yang sedikit dan menghindari apa tadi? Menghindari ketidakpuasan dan merasa cukup. Nah, kalau orang itu bisa qanaah, diumpamakan kanzun, gedong kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Tidak pernah fakir. Kalau orang itu qanaah, menghindari hasud, menghindari iri, dengki, macam-macam. Dan qanaah ini tahapan yang nomor 2. Pertama taubat. Taubat ini pertama. Kalau kita tidak taubat, tidak bisa mencapai yang nomor 2. Kalau kita ini sudah tobat kepada Allah, tobat dengan sesama manusia, zahir batin, langkah yang nomor 2 untuk mencapai dekat kepada Allah, qanaah. Nerimo pemberian sedikit dan rela dan menghindari ketidakpuasan. Pak Toh, kalau makan itu Pak Toh, 1 piring atau 2 piring? Kalau makan itu waktu merasa kenyang sudah berhenti atau rodok warek, rodok kenyang? Jadi kalau makan sekedar menghilangkan rasa lapar. Tapi kita tidak. Nasinya lumayan, lauk paknya ada, terus. Berarti itu tidak qanaah. Qanaah ini langkah yang nomor 2 dalam rangka dekat kepada Allah. Perasaan hati, nerimo pemberian Allah yang sedikit dan rela gelem nerimo, gak gerutu.
Kemudian menghindari sesuatu yang tidak puas. Oh, iki gak puas, iki gak puas, gak puas. Itu adalah qanaah. Tapi harus berlatih. Kenapa? Karena Allah itu memberikan sesuatu, tadi dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Pak Amirin saya kasih uang 10 M, hatinya belum siap, nanti menjadi sombong. Sembayangi sing biasa rutin, gak rutin. Maca dzikir sing biasa rutin, gak rutin. Akhirnya dikasih biasa-biasa saja, tapi ibadahnya lumayan. Tapi satu saat kalau sudah siap, akan diberikan oleh Allah yang berlimpah ruah. Jadi Allah itu kasih sayangnya luar biasa. Melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anak. Itu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kita berlatih terus. Kita berlatih terus bagaimana menjadi orang qanaah, bagaimana menjadi orang yang bisa tobat, bagaimana kita menjadi orang yang tidak punya rasa hasud, dengki, iri hati, zuhud, ya tak? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu latihan Pak Amirin ya. Latihan. Ya tak? Latihan. Ada pertanyaan Pak Mas? Silakan. Ya. Iya. Oke, yang penting persiapan, ibadah ditingkatkan terus. Setelah ibadah ditingkatkan terus, akhirnya barokahnya itu husnul khotimah. Makaten mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.